Shalom, shalom, shalom. Apa kabarnya saudara yang kasih Tuhan? Senang bisa menjumpai Anda kembali di small group kita pekan ini. Apa kabarnya semuanya? Wow, doa saya setiap Anda semua hari ini dalam keadaan sehat, Anda diberkati oleh Tuhan yang luar biasa. Amin. Segera kita akan memulai small group kita di pekan ini. Dan mari kita akan bersatu hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa. Kami boleh ada di small group ini. Kami percaya kami terhubung bersama-sama di small group ini semua karena anugerah Tuhan. Karena itu, mari urapi kami, buka hati kami, supaya hati kami menjadi sebuah tanah yang gembur. Hati kami menjadi seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditanami benih firman Tuhan. Sehingga akhirnya benih firman-Mu dapat tumbuh di hati kami, di hidup kami, dan hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang. Urapi semua kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya tak lupa juga mengucapkan selamat datang bagi Anda yang mungkin baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami di small group ini. Kami menyambut Anda dengan sukacita dan kami terus berharap setiap Anda akan terus tergabung bersama-sama dengan kami. Mari kita bertumbuh bersama-sama melalui small group yang ada di Alpha Center. Puji Tuhan. Nah, untuk small group kita pekan ini mengambil sebuah tema yaitu hatimu menentukan berkat-Mu. Mari ucapkan sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Hatimu menentukan berkat-Mu. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, semua orang itu merindukan dalam hidupnya itu diberkati Tuhan. Amin. Semua orang pengen berhasil. Semua orang pengen bisa maju. Semua orang pengen derajatnya itu bisa naik. Semua orang pengen usahanya diberkati dan lain sebagainya. Tapi tahukah saudara bahwa kunci dari semuanya itu terletak pada hati kita? Ya, mari coba kita lihat sama-sama dalam Lukas pasal 19 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26. Sama-sama ya kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. 2, 3. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuhan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin Anda memperhatikan kalimat penting berikut ini. Firman Tuhan tadi berkata, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Anda perhatikan, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Semua akan diambil. Saudara, kalau Anda renungkan ini dalam konsep yang setiap hari kita dengar, seringkali kita memberi itu justru kepada orang yang tidak punya. Tapi prinsip Alkitab sangat berbeda. Justru Alkitab berkata, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tapi yang nggak punya, malah semuanya akan diambil. Arti dari firman Tuhan ini adalah begini, jika hatimu memiliki ketulusan, memiliki kebaikan, memiliki pengampunan, hatimu memiliki kasih, bahkan jikalau dalam hatimu itu saudaraku, bisa dipercaya, di dalam hatimu ada satu nilai yang Anda miliki. Engkau bisa bertanggung jawab, engkau bisa mengelola dengan baik apa yang dipercayakan Tuhan kepada saudara. Anda bisa mengembangkan segala sesuatu kalau dititipkan kepada saudara. Maka maksud dari firman Tuhan ini, kepada kamu yang demikian akan diberkati sesuai dengan kapasitas hatimu.
Jadi kalau Tuhan itu memberkati saudara, maka itu semua dilihat dari hati. Kalau hatimu itu memang nggak bisa dipercaya, Anda tidak akan pernah bisa dipercaya. Kalau hatimu itu nggak bisa bertanggung jawab, maka jangan pernah bermimpi saudara itu bisa dipercayakan tanggung jawab oleh Tuhan. Jadi ingat, semuanya kembali kepada hati. Mari bilang sama-sama, semua kembali kepada hatimu. 2, 3. Semuanya kembali kepada hatimu. Ya, Tuhan itu menilai hati kita. Dan ukuran kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita, itu ukurannya adalah hati. Amin. Jadi mulai hari ini, mari sama-sama kita mulai memperhatikan hati kita. Amin. Kadang kita iri dengan orang lain. Waduh, orang lain itu kok berhasil ya. Padahal tahu nggak, yang memperkenalkan saya, yang nunjukkan tempat kerjaan itu adalah saya. Tapi kenapa dia? Anda sebenarnya cemburu dalam hati. Anda iri. Kenapa dia bisa berhasil? Saya nggak bisa berhasil. Kembali, itu masalah hati. Amin. Kita bisa iri melihat orang lain, keluarga orang lain. Kok ekonominya lebih baik? Kok dia lebih happy? Kok dia lebih dipercaya? Saudara, ukurannya adalah hati. Jadi kalau saudara kepingin hidupmu berhasil, engkau dipercaya, engkau dikasih tanggung jawab yang lebih besar, maka yang terpenting yang Anda dan saya mesti lakukan adalah periksalah hatimu. Amin. Perhatikan hatimu. Jaga hatimu. Tata hatimu. Amin. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana tentang kisah Sakeus. Lukas pasal 19 itu mencatat ada sebuah kisah tentang Sakeus. Dia adalah seorang pemungut cukai. Dia orang yang sangat berdosa. Bahkan boleh dikatakan seorang pemungut cukai ini adalah kejam. Ya, kepala pemungut cukai kejam, saudara. Ngambil cukai sebanyak-banyaknya, yang penting dia cepat kaya. Nggak punya perasaan. Ini Sakeus, saudaraku ya. Makanya kalau Anda lihat Sakeus, para pemungut cukai ini dikucilkan oleh masyarakat. Dan Alkitab menyebut dia disebut sebagai orang berdosa. Tapi satu hal yang menarik di sini adalah Sakeus adalah seseorang yang memiliki hati yang tulus ingin diubahkan. Saya percaya orang yang hancur hidupnya, satu momen dalam hidupnya juga pengen berubah. Nah, Sakeus demikian, dia kepingin diubahkan. Hatinya ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mungkin dia pernah mendengar tentang Tuhan Yesus yang mengubah hidup orang. Dia juga ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bahkan kalau saya boleh berkata, hatinya lapar dan haus akan Tuhan. Apa buktinya? Buktinya adalah dia mendengar tentang Tuhan Yesus ada di kota Yeriko. Dia berusaha keras. Dia ingin melihat seperti apakah Tuhan Yesus itu. Kemudian, dia berlari sekencang-kencangnya. Tapi ternyata, karena badannya pendek, dia nggak bisa kelihatan Tuhan Yesus. Ini lapar dan haus. Hati yang lapar dan haus akan Tuhan membuat dia berlari kencang-kencang. Lari mendahului orang banyak. Dan tidak cukup dia berlari, tapi dia harus memanjat pohon. Ketika dia manjat pohon, dengan satu tujuan, dia pengen melihat, pengen tahu apa dan siapa Yesus itu. Dia panjat karena laparnya. Nah, ini hati yang tulus daripada seorang bernama Sakeus. Ya. Dan saudaraku, apa yang terjadi dengan ketulusan Sakeus? Alkitab berkata, Tuhan Yesus datang dan menghampiri Sakeus yang sedang ada di atas pohon. Hai Sakeus, turunlah. Aku menginap di rumahmu. Wah, saudara, saya bisa membayangkan kalau orang seperti Tuhan Yesus nginap di rumah saya. Ya, kemarin saya mendengar bagaimana ada salah satu jemaat kita yang sakit dan dia cerita kepada saya, tadi malam Pak, Tuhan Yesus datang mengunjungi saya, dia sembuhkan saya. Saya berkata, waduh, saya dengar cerita itu hati saya bersuka cita. Saya tahu ibu ini terbaring di rumah sakit, tapi hatinya bersuka cita karena dia tahu dia tidak sendirian. Dia ada di rumah sakit itu dan Tuhan menolong dia.
Sehingga hari ini saya berkata, ibu itu sembuh, ibu itu dipulihkan, ibu itu mendapat anugerah daripada Tuhan. Amin. Itu baru, saudaraku, dikunjungi di rumah sakit. Anda bisa bayangin, dalam situasi di mana Anda punya masalah, Anda punya pergumulan yang begitu kompleks dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam rumah tangga saudara, lalu Tuhan ngomong di depan saudara sendiri dan berkata, "Hei, Sakius, turunlah, aku mau nginap di rumahmu." Wah, saudaraku, Tuhan nggak pedulikan tentang hidupmu di masa lalu. Tuhan nggak pedulikan tentang dosamu di masa yang lalu. Tapi yang Tuhan perhatikan hari ini adalah hatimu. Katakan amin. Tuhan melihat hati. Tuhan cari hatimu. Kalau engkau punya hati seperti Sakius, Tuhan akan menginap di rumah saudara. Katakan amin. Kenapa yang terjadi? Karena ketulusan hati daripada Sakius. Dan karena Sakius akhirnya berjumpa dengan Tuhan. Karena Tuhan menginap di rumahnya. Yang terjadi, hidup Sakius diubah oleh Tuhan. Amin. Sakius diubah oleh Tuhan. Bahkan kalau kita melihat, akhirnya Sakius bisa memberkati orang lain. Tuhan, kalau ada yang kuperas, aku akan kembalikan 3 kali lipat. Wah, dulu tukang peras, sekarang menjadi orang yang berani korban buat orang lain. Inilah berkat dari ketulusan hati. Hatinya Sakius membuat Sakius diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Nah, berikutnya, dalam Lukas 19 ini ada kisah tentang seorang bangsawan. Ya, ada seorang bangsawan yang akan dinobatkan menjadi raja. Nah, bangsawan ini memanggil 10 hamba-hambanya. Dan dia mulai membagikan 10 minanya. Jadi 10 mina dibagikan kepada 10 hamba-hambanya. Berarti satu orang dapat berapa? Dapat satu mina. Kemudian bangsawan ini pergi. Tidak berapa lama kemudian, sang bangsawan ini kepingin pulang dan dia ingin tahu kira-kira bagaimana hasilnya mina yang dititipkan kepada hamba-hambanya. Saudara, dari hamba-hamba dari para bangsawan ini, kita bisa menemukan ada 3 kelompok orang. Yang pertama, ada yang berkata begini, "Tuhan, makasih ya Tuhan ya. Apa yang Tuhan percayakan kepadaku, lihatlah sekarang berkembang menjadi 10 mina. Wow, dari 1 loh Tuhan, jadi 10. Wah, keren sekali Tuhan." Lalu kemudian yang kedua, kelompok yang kedua berkata, "Tuhan, makasih Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan kepadaku, sekarang berkembang dari 1 jadi 5. Tetapi kelompok yang lain berkata, "Tuhan, ini yang Tuhan percayakan masih utuh, nggak berubah, tetap sama, aku simpan di sapu tangan." Pelajaran tadi, Alkitab mengajarkan, ini gambaran 3 model hati manusia. Ada orang yang hatinya luar biasa, dapat dipercaya, bertanggung jawab, bisa mengembangkan diri, dan luar biasa, saudaraku, bisa dipercaya. Dari 1 mina, berhasil mengembangkannya menjadi 10 mina. Lalu kelompok yang kedua, ada model hati manusia yang kedua. Orang ini luar biasa, cukup baik. Sayangnya kemampuannya itu terbatas. Diberi modal yang sama, dikasih waktu yang sama, tapi hasilnya berbeda. Dan yang ketiga, ini lebih menyedihkan. Model hati manusia yang ketiga adalah orang yang hatinya jahatnya luar biasa. Suka melawan, diajar sedikit, negative thinking. Ini tipe hamba yang jahat. Ini tipe hamba yang malas. Ini tipe hamba yang suka memberontak. Ini tipe hati manusia yang tidak mau mengembangkan, malah lebih suka komplain. Ya, suka menentang, suka melawan. Ini jenis hati yang jahat. Dan orang dengan tipe ini, sekalipun dia diberikan sesuatu yang baik, orang jenis ini tetap akan berpikir yang buruk. Kenapa? Karena hatinya jahat. Anda bisa bayangkan, dikasih modal, tapi dia masih berpikir yang jahat terhadap Tuhan. Ada orang-orang yang dipercaya dengan modal, nggak dipakai usaha, dipakai makan. Sudah selesai habis, lalu dicaci maki orang yang mempercayakan itu. Ini tipe hati. Kenapa bisa demikian? Karena hatinya jahat, maka dia menjadi orang yang tidak dapat dipercaya. Saudara yang dikasih Tuhan, hati-hatilah dengan 3 model hati manusia ini. Kalau ditanya,
hati Anda termasuk jenis yang mana? Yang pertama yang bisa berkembang, bisa dipercaya. Dari 1 mina berhasil mengembangkannya menjadi 10 mina. Atau yang kedua, dia hanya mampu untuk meningkatkan kepercayaan itu menjadi 5 mina saja. Atau hati jenis ketiga, Anda justru dipercaya tapi malah nggak bisa berkembang. Lalu Anda menuduh, Anda komplain kepada Tuhan saudara. Seandainya saya dikasih banyak, tentu saya akan menjadi besar seperti Bapak itu. Padahal semua kita dikasih sama. Saya mau tanya sekarang, Anda termasuk jenis yang mana? Nggak usah dijawab ya, jawab saja dalam hati. Kita harus fokus kepada hamba yang pertama, yang dapat dipercaya, yang bisa mengembangkannya. Jadi kita mesti menjadi seseorang yang dapat dipercaya seperti ini. Mari coba kita lihat sama-sama apa yang terjadi. Lukas 19 ayat 16-17. Yuk sama-sama dibaca, 2, 3. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuhan, mina Tuhan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Wow, Anda bisa melihat ada sesuatu yang luar biasa. Jenis hamba yang pertama, dipercaya 1 mina, berkembang menjadi 10 mina. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Dan apa yang terjadi, saudaraku? Dia mendapat pujian. Ya, dia mendapat otoritas. Tuannya berkata, baik sekali hambaku. Perbuatan itu luar biasa. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Jadi Anda mesti lihat, kalau engkau punya hati yang luar biasa di hadapan Tuhan, kalau hatimu baik, maka engkau bukan hanya mendapat pujian, tapi engkau akan mendapat otoritas. Engkau akan dipercaya 10 kota. Artinya begini saudaraku, kalau Anda rindu dipercaya dengan bisnis yang semakin besar, mulailah dengan hatimu. Periksa, jaga. Memang hati ini bisa jahat, saudaraku ya. Orang datang memperlakukan yang buruk, kita mau balas yang buruk. Tapi saya ingin ajak saudara, yuk kita sama-sama periksa hati. Ada orang yang menyakiti hati, jangan sakit. Karena kita tahu, kita akan dipercaya oleh Tuhan kalau hatimu baik. Kita akan diberkati Tuhan kalau hati kita baik. Ya, hatimu menentukan berkatmu. Orang ini luar biasa. Dipercaya 1, saudaraku, jadi 10. Ya, ini jenis hamba yang luar biasa. Dipercaya 1 bisa jadi 10. Luar biasa. Berikutnya, ayat yang ke-24-26, Lukas 19. Sama-sama yuk kita baca. 2, 3. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya. Berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuhan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Mari kita fokus menjadi seorang hamba yang dipercaya 1 dan kemudian berkembang menjadi 10. Seorang hamba yang bukan hanya baik dan setia, tapi jadi hamba yang dapat dipercaya oleh Tuhan kita. Yang kedua, ketika masa pertanggungjawab itu tiba, apa yang terjadi, saudaraku ya? Kita mendapat bonus dari Big Boss kita. Amin. Tadi kita bisa melihat, waktu Tuhan berkata, ambil. Kasihkan kepada yang punya 10 mina. Lalu ada orang bertanya, Guru, dia kan udah dapat 10. Ya, dia udah dapat 10 loh Tuhan. Masa mau dikasih lagi? Udah banyak dia Tuhan. Tapi jawab Tuhan sungguh luar biasa. Dia berkata, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai hati yang dapat dipercaya, orang yang mempunyai pengampunan, orang yang punya hati yang baik, orang yang dapat dipercaya, orang yang hatinya memang bisa bertanggung jawab, kepadanya akan diberi, tambahi bonus lagi. Tapi siapa yang nggak mempunyai, daripadanya akan diambil, bahkan semua yang ada padanya akan diambil. Jadi tugas kita sekarang, saudara, mulailah untuk periksa hatimu. Amin.
Kalau Anda menjadi orang yang dapat ini nggak perlu show force, nggak perlu tunjukkan kepada orang. Cukup Anda dengan Tuhan. Kalau engkau hatimu bisa dipercaya, saudara dipercaya 1 mobil akan ditambahi jadi 10 mobil. Amin. Bukan apa yang Anda ucapkan itu yang penting, tapi apa yang ada di hatimu itu yang paling penting. Amin. Kalau Anda bermimpi, Anda berharap engkau dipercaya dengan usaha yang besar, plan yang lebih besar, rumah yang lebih besar. Amin. Tanggung jawab yang lebih besar. Mulai sekarang periksa dan kondisi hati saudaraku. Periksa kondisi hatimu. Jaga hatimu supaya hatimu berkenan kepada Tuhan. Amin. Demikian pelajaran hari ini. Ingat satu hal. Hatimu menentukan berkatmu. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tanamkan firman ini di hati kami, supaya kami akhirnya bisa mengerti bahwa apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami adalah kami diberkati. Caranya adalah dengan kami menjaga hati kami, supaya hati kami berkenan di hadapan Tuhan. Hati kami boleh menyenangkan hati Tuhan seumur hidup kami. Makasih Tuhan, kiranya Engkau terus menaruh kepada kami hati yang mau berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami semuanya, supaya lewat sharing firman Tuhan hari ini, kami semua diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi, pelajaran hari ini temanya adalah hatimu menentukan berkatmu. Sekarang kita akan masuk dalam panduan sharing kita. Yang pertama, apa berkat yang sudah dapatkan dari pelajaran hari ini? Coba sharingkan ya. Dan ingatlah saudaraku untuk membagikan, menuliskan berkat Anda di form respon yang sudah dibagikan oleh para host. Dan yang kedua, apa komitmen Anda? Ayo komitmen, bukan asal ngomong, tapi komitmen. Komitmenlah sesuai dengan apa yang Anda dapatkan. Dan saya percaya, kalau engkau komitmen, engkau akan menjadi seperti hamba yang dipercayakan 1 mina berkembang menjadi 10 mina. Dan engkau menyenangkan hati Tuhan. Akhir kata saya mengucapkan selamat untuk membagikan berkat Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom, shalom.